Hao. Bersama saya, Erina Wongso. Banyak orang bertanya, apa itu sebenarnya moralitas? Seperti apa dia? Sebenarnya moralitas itu sangat sederhana, yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa kita praktekkan? Yang pertama, kita harus mampu memperbaiki diri kita, yaitu kesalahan-kesalahan kecil di dalam diri kita. Mungkin untuk kita yang berada di Kota Medan, kita selalu mendengar caokuan, itulah sifat jelek kita. Tanpa mengubah sifat jelek, moral tidak bisa kita praktekkan. Dan itu hanya akan menjadi omong kosong atau cerita yang indah, tulisan yang indah, tanpa ada hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita, kita membuang sifat-sifat jelek kita memperbaiki kehidupan kita membuang sifat-sifat yang telah mengakar di dalam diri kita, dan kita bisa hidup di dalam keindahan bermoral. Terima kasih, salam Tizekui. Baik, selamat sore dan sampai kita berjumpa kembali buat sahabat moralitas dimanapun berada dan Bapak Ibu semuanya. Terima salam dari kami, Hao. Ya, hari ini kita jumpa kembali di program yang kita buat live, yang mungkin kita namakan adalah edisi yang spesial ya. Karena kenapa hari ini tepatnya di tanggal 18 Maret itu adalah Hari Arsiteknya Indonesia gitu ya. Nah, apa yang bisa kami berikan kepada sahabat moralitas buat mereka yang punya profesi sebagai arsitek, kami mengucapkan selamat ulang tahun kali ya, bukan ulang tahun ya, selamat merayakan Hari Arsitek Indonesia ya. Karena dengan adanya arsitek rumah itu bisa ditata sedemikian rupa ya. Dengan teknologi sekarang juga kita bisa membangun rumah dan kita bisa melihat gedung-gedung pencakar langit dan sebagainya, dan banyak hal yang bisa dilakukan oleh arsitek. Nah, jadi kali ini kita Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia mengajak Bapak Ibu, mari kita belajar juga. Ternyata di dalam pendidikan moral juga bercerita tentang bagaimana di bagian arsitek ini kita yang ada dinamakan sebelum membangun rumah atau gedung pencakar langit. Nah, semuanya harus punya pondasi yang sangat kuat. Nah, di dalam kehidupan kita juga harus punya pondasi. Nah, buat sahabat moralitas dan Bapak Ibu dimanapun berada, hari ini kita juga live di Facebooknya Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia dan juga di Instagramnya Erina Wongso. Baik, tanpa kita menghabiskan banyak waktu lagi, kali ini kita mengkoneksikan apa sih hubungan arsitek Indonesia dengan moral ini, apakah ada hubungannya? Ya, kita hanya mengambil paling dasar dari seorang arsitek saat membangun rumah, yaitu pondasi yang tadi kita katakan. Jadi kuatkan pondasi kebijaksanaan. Nah, bangun rumah juga seperti itu. Kalau pondasinya tidak kuat, tentu rumah ini atau gedung yang bertingkat-tingkat itu tidak akan bertahan, ya. Baik, sahabat moralitas. Nah, bercerita kuatkan pondasi kebijaksanaan. Sebelum kita tahu yang namanya pondasi, sebelum kita tahu yang namanya bagaimana menguatkan kebijaksanaan itu, nah, kita akan lihat dulu. Kita akan bertanya dulu, sebenarnya mengapa ya manusia ini hidup di dunia ini merasa sangat susah ya.
dan berat, bahkan lelah ya, capek gitu loh. Kenapa manusia bisa hidup seperti itu? Kok bisa, aduh susah ya, kok bisa saya kok, aduh berat kali ya, kok saya rasanya lelah sekali dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang akan kita kaji, kenapa dan mengapa manusia bisa seperti ini. Nah, kita akan lihat, boleh dibantu oleh Lause. Ya. Nah, di sini bercerita mengapa hati di kalangan masyarakat pada zaman kuno itu bisa sangat tenang dan tentram. Jadi kita lihat kehidupan yang lalu itu ya manusia ya tetap hidup gitu ya. Tapi mengapa kok zaman-zaman dulu itu orang-orang atau masyarakatnya itu bisa tenang dan tentram? Ya. Nah, kita boleh lihat lagi. Ya, manusia zaman dahulu itu dia hidup di dunia ini merasa sangat gembira dan bahagia. Dimanapun ya Anda melihatnya, kita melihatnya, wajahnya itu penuh dengan apa? Penuh dengan senyuman. Nah, tubuh dan hatinya tidak ada tekanan apapun. Nah, tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan, tidak ada kerisauan hati. Nah, jika kalangan masyarakat sekarang ini, kalau kita buat perbandingan ya, dibandingkan dengan kalangan masyarakat yang lalu, itu sudah dinamakan tidak normal. Jadi buat sahabat moralitas, kadang kita selalu menggunakan mengacu ya pada kebiasaan atau kita melihat apa yang paling banyak dilakukan oleh manusia atau masyarakat pada saat itu. Nah, jadi kita lihat masyarakat sekarang itu banyak dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kerisauan hati. Padahal itu adalah hal yang tidak normal. Malah sekarang orang berkata, ayah semua orang juga sudah punya khawatirnya, juga punya ketakutannya, juga punya kerisauan hatinya. Ternyata itu tidak normal. Nah, jadi Bapak Ibu jangan mengatakan bahwa ini adalah hal yang biasa, ini tidak normal. Kita kepengennya tentu seperti punya rasa kehidupan ini, ya kita dimanapun bisa lihat, punya ada senyumannya, tubuh ini dan hatinya itu tidak ada tekanan, gembira dan bahagia. Nah, itu yang kita harapkan. Namun kenapa ini kebalikannya? Nah, kita akan lihat, silahkan Lause. Nah, kita sering mendengar berita tentang orang tua yang bunuh diri ya, orang tua yang ditinggal di panti jompo, akhirnya mereka mengapa bisa bunuh diri gitu ya. Nah, apa penyebab dia bunuh diri? Nah, penyebabnya itu dia tidak mempunyai, yang pertama adalah tujuan hidup dan harapan hidup. Nah, dia hidup dengan sangat menderita. Katanya ya akhirnya lebih baik mati daripada hidup, makanya dia bunuh diri. Jadi buat sahabat moralitas, dalam kehidupan kita, dalam bagaimana kita mendesain ya, kita mengarsitekkan, kita menggambar kehidupan kita, itu pertama memang harus kita gambar dulu tujuan kita mau gambar apa gitu ya. Misalnya kayak kita di arsitek nih, kita mau gambar apa, pasti harus punya tujuan dulu nih. Tujuannya apa? Oh, saya mau buat rumah, atau saya mau buat mall, atau saya mau buat gedung, atau saya mau buat pabrik. Nah, punya tujuannya dulu. Saya tujuannya buat rumah yang modelnya rumah tinggal. Nah, terus lebarnya berapa, ininya berapa. Nah, harapannya apa? Harapan dari kalau sudah bangun rumah ini gitu loh. Harapannya setelah dibangun rumahnya jadi kokoh ya, jadi lebih cantik sesuai dengan harapannya, sesuai dengan apa yang dia inginkan waktu dia mendesain rumah tersebut. Nah, itulah disebut kita punya tujuan hidup dan harapan hidup kalau dalam kehidupan kita. Jadi kalau arsitek ya juga sama, sebelum kamu menggambar gambarmu itu yang kamu butuhkan, ya pertama pasti harus ada penentuan tujuan hidup. Nah, jadi Bapak Ibu dan sahabat moralitas, nah
kenapa nih sekarang kita juga banyak mendengar ya seperti tadi ya, orang bunuh diri. Padahal yang dikejarnya itu pertama mungkin ya duitnya gitu ya. Dia duitnya udah banyak ini, dan bahkan ketenaran juga ada, kesuksesan apalagi ya. Nah, jadi semua dia miliki. Tapi kenapa masih juga masih juga dengan mengakhiri hidupnya itu ya dengan apa? Dengan mengakhirinya dengan hal yang tidak enak, yaitu bunuh diri. Karena kenapa Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa bunuh diri itu bukanlah hal yang memang diiyakan baik atau tidak. Karena seyogyanya kita ini harus apa? Harus ya meninggal tunggu dipanggil gitu ya. Jangan kamu yang duluan minta dipanggil gitu ya. Nah, jadi kita sebagai manusia ya harus mempersiapkan kehidupan kita, harus mendesain benar-benar mendesain kehidupan kita. Nah, jadi buat sahabat moralitas, anak yang masih kecil itu ya, kita cerita bayi ya, masih di dalam perut itu, nah kamu sudah harus masukkan desainnya kamu. Nanti kamu akan desain anaknya ini hidupnya gimana nih, gitu loh. Nah, jadi orang tua itu adalah pendesain, desainer ya, desainer terbaik untuk kehidupan dan harapan dari hidup anakmu. Tapi sebelum kamu mendesain kehidupan anak kamu itu, tentunya kamu sekarang lagi hidup, entah itu umurmu berapa, puluhan kah, 20-an kah, 30-an kah, 60-an, 70-an, 80-an, kamu harus mendesain. Dan kalau sudah 70-an masih bolehkah mendesain, ulang mendesain hidup? Ya boleh dong Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita kan boleh memperbaiki ya. merenovasi rumah yang kita tinggal, apalagi rumah tersebut sudah punya bocornya atau cat-catnya itu juga sudah kumal ya. Jadi itu perlu renovasi. Nah, apalagi hidup. Nah, maka kenapa hari ini kita mengajak sahabat moralitas bercerita, ayo desain hidup kamu. Ayo kamu menjadi arsitek terbaik di dalam kehidupan kamu. Ya, kita tidak cerita arsitek yang profesi ya, tapi kita cerita arsitek kehidupan kita. Nah, caranya itu ya tadi kebalikannya, ya yang tadi dia bunuh diri karena tidak punya tujuan. Nah, sekarang ayo manage hidup kamu, desain hidup kamu. Pertama, letakkan tujuan. Karena sama dengan Bapak Ibu, sekarang kita lihat banyak sekali yang kendaraan-kendaraan online itu. Nah, Bapak Ibu kepengen tahu, Bapak Ibu kepengen tahu bahwasannya saya kalau ke satu tempat ke tempat A ke tempat B, kira-kira berapa duit gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu tidak memasukkan tujuan, maka tidak akan ketahuan berapa nilai gitu loh. Nah, sama dengan Bapak Ibu juga dalam hidup. Jadi Bapak Ibu dan sahabat moralitas, kamu mau tahu nih nilai hidup kamu itu berapa gitu toh? Nah, kalau kamu mau tahu nilai hidup kamu berapa, ayo tentukan tujuan kamu gitu loh. Jadi kalau tujuan hidup kamu sudah tentukan, maka kamu akan tahu nilai hidupmu itu berapa. Jadi sahabat moralitas, sebenarnya hidup ini nggak susah kalau kita sudah menemukan jalannya. Ya, ini dia kita bercerita tentang agar kita mendesain ulang tujuan hidup dan harapan hidupnya kita, hope-nya kita itu apa. Nah, kita lanjut. Masih ada anak kecil nih ya yang katanya siswa sekolah dasar, SMP, SMA atau mahasiswa juga bunuh diri. Nah, ini semua bukan lagi berita, tapi ada apa dengan beberapa teman kecil dan anak muda ini? Ini harus kita pertanyakan buat kita sahabat moralitas dan Bapak Ibu. Tidak bisa kita anggap alah buka koran dulu, buka koran. Sekarang mah kita lihat-lihat Android, kita jalanin, aduh terjadi ini. Kita rasa itu biasalah. Bapak Ibu, jika semua orang mengatakan itu adalah hal yang biasa, maka sedih sekali
kehidupan anak-anak kita dan next generation ini ya sama, akhirnya tidak punya hope lagi, tidak punya harapan yang lebih baik lagi. Ayolah, mungkin di sisa hidup kita ini kita memberikan satu harapan, satu cahaya buat mereka agar di saat menemukan kegelapan mereka bisa menemukan cahaya itu dan dia malah bisa memberi terang buat orang banyak. Ya, nah jangan anggap ini adalah berita ya memang sekiranya seperti itu ya. Nah, semua ini patut untuk kita renungin kembali ya. Seharusnya kita mencari penyebabnya ya. Jadi kita harus tahu sebabnya. Manusia hidup di dunia ini tidak memiliki arah dan tujuan. Maka hidup seperti ini itu akan sangat menderita. Punya kedudukan? Iya. Punya kekayaan? Iya. Bahkan dia melakukan dosa. Ya. Jadi punya harta dan kekayaan sebenarnya adalah satu berkah. Nah, jika tidak mempunyai kebijaksanaan, maka dia tidak akan tahu bagaimana menikmati berkah itu. Dan semua berkah akan berubah menjadi dia sebagai apa? Mencipta dosa. Ya, jadi dia mendesain dosa-dosa tersebut. Nah, jadi sahabat moralitas, untuk merenungi kehidupan kita agar lebih punya artinya. Nah, maka di sini sangat dibutuhkan tadi, yaitu tujuan harus punya arah, ya, memiliki arahnya. Kamu mau kemana kalau tidak mau menderita? Nah, dan jangan salah mengarah. Kalau arahmu pada kedudukan dan kekayaan, maka kamu akan tergelincir hanya apa? Melakukan dosa. Sahabat moralitas, sekarang ini sudah banyak sekali contoh-contoh. Bapak Ibu boleh buka di internetan nih, boleh buka di media sosial. Bahasanya apa? Bahasanya orang yang sekarang ini punya kedudukan, punya kekayaan, akhirnya untuk duniawi saja dia harus berakhir di penjara. Ya, itu kalau dia kuat. Kalau dia semakin tidak kuat menghadapi dan dia tidak tahu menyelesaikan masalah ini, maka dia mungkin ujungnya dia bisa bunuh diri. Nah, jadi sahabat moralitas, jangan salah mengarahkan. Buatlah arah yang benar. Nah, di sini sudah diberitahu tadi bagaimana kita kuatkan pondasi kita. Nah, bercerita tentang kebijaksanaan. Jadi walaupun kamu punya harta, kamu punya kekayaan, itu masih adalah berkah, ya, yaitu buah yang kamu terima, ya. Tapi jika kamu tidak mempunyai kebijaksanaan, maka buah tersebut berubah menjadi dosa. Ya, jadi Bapak Ibu, kembali lagi tadi dengan tema kita hari ini yang bercerita tentang kuatkan pondasi kebijaksanaan. Ya, jadi butuh kebijaksanaan. Jadi ingat, harta dan kekayaan, kedudukan itu semua adalah berkah kamu. Ya, hari ini jika kamu punya berkah yang lebih, ya gunakanlah dengan kebijaksanaan. Baik. Nah, kita akan lihat kembali. Baik. Ya. Di kalangan masyarakat sekarang ini, kita semua pasti sudah tahu masalahnya ini sekarang hidup ini banyak sekali masalah, ya, baik itu secara umum. Tapi pada dasarnya masalah itu terjadi di mana? Bisa pada umumnya orang lah susah lah, menderita lah, banyak lah, ya, banyak masalah dalam hidup. Cerita masalah uangnya lah, kedudukannya lah, apalagi ya posisinya lah dan semuanya. Nah, itu masalah secara umum. Tapi Bapak Ibu tahukah pada dasarnya adalah masalah apa itu? Semuanya adalah masalah pendidikan. Nah, karena tidak dididik, maka tidak tahu harus punya pondasi yang seperti apa. Jadi salah bangun hanya menggunakan pondasi-pondasi yang sederhana. Pondasi pengalaman hidup dari kedua orang tua. Ya, bersyukurlah jika kita mempunyai kedua orang tua yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi, maka kita bisa diarahkan menjadi anak yang terbaik, ya. Mungkin tidak terbaik untuk orang banyak, tapi paling tidak kamu buat keluarga kamu.
Nah, itu masalahnya pada pendidikan. Maka pendidikan saat ini dari taman kanak-kanak hingga lembaga penelitian itu tidak mengajarkan etika, tidak mengajarkan moral, dan bahkan cerita tentang hukum sebab akibat. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Jadi 3 pembelajaran ini sudah hilang. Namun zaman dahulu, baik itu negara dari Cina maupun luar negeri dan negara manapun, ini merupakan bagian terpenting dari pendidikan. Tapi hari ini tidak ada yang mengajarinya. Nah, jadi buat sahabat moralitas yang sudah bergabung di media sosial kita, atau mungkin pas nanti setelah selesai ngekliknya di situ ya, kita melihat dan kamu punya waktu lagi, cobalah cari video yang mampu meningkatkan kebijaksanaan kamu. Karena tanpa pondasi yang kuat, ya, kebijaksanaan yang kuat, maka selalu punya masalah dalam hidup. Nah, masalah ini harus diselesaikan dengan pendidikan. Ya. Jadi buat sahabat moralitas, pendidikan yang harus kita mulai. Nah, Konfusius zaman dahulu mengajarkan 4 pembelajaran, ya, 4 pelajaran, ya, dulu itu menjadi kurikulum, ya. Pertama adalah tentang perilaku moral, ya, tesing perilaku kita dulu, ya, sikapnya kita dulu. Nah, kedua barulah tutur kata. Jadi kita sudah punya sikap, barulah kita belajar bagaimana bertutur kata. Nah, sekarang orang terbalik, ya Bapak Ibu, manis di mulut dulu dia melakukannya, belakangan dia baru melakukan perilaku moral, ya. Jadi belajar manis dulu. Yang ketiga barulah dia urusan ke pemerintahan, ya. Jadi bagaimana dia ada ke pemerintahan itu bagaimana. Nah, keempat adalah belajar tentang kesusastraan atau sastra, ya. Nah, namun pendidikan sekarang ini hanya membahas 2 pelajaran yang di belakang saja, sedangkan 2 pelajaran di depan tidak dibahasnya, sehingga di kalangan masyarakat itu timbul masalah. Ya, jadi sekarang ini kalau mau bercerita perilaku yang baik, ya, sudah jarang sekali, dan orang merasa udah bagus kok perilaku saya, udah tepat kok perilaku saya. Nah, sebenarnya banyak sekali perilaku yang tidak sesuai dengan etika. Kita mengambil contoh, misalnya di saat kita berhubungan sosial, misalnya ada pria dan wanita. Nah, berhubungan teman juga sama. Itu pria dan wanita, kalau dia bukan siapamu, hanya teman saja, tentunya kaki dan tangan tidak boleh terbang. Ya, artinya kita nggak boleh megang-megang orang, nggak boleh asal bertepuk tangan orang, atau memanggilnya dengan cara menepuknya atau memegang tangannya. Nah, tentunya itu tidak boleh. Nah, itu adalah perilaku. Belum lagi kita bercerita tutur kata. Kalau kata yang kamu gunakan, tutur kata yang kamu gunakan jadi kata-kata yang genit, ya, ditambah dengan perilaku. Nah, itu juga tidak hal yang benar. Jadi sahabat moralitas, pembelajaran tentang perilaku, tentang tutur kata, semuanya didapati dari mana? Dari didikan, dari pendidikan. Nah, pendidikan apa? Ya harus pendidikan moral. Nah, kita juga sama. Jika kamu adalah mungkin tadi cerita sahabat, ya. Kalau kita lihat 5 rel hubungan yang biasa kita bahas, hubungan manusia itu ada hubungan orang tua dan anak, atasan dan bawahan, hubungan antar suami istri, persaudaraan dan pertemanan. Nah, kita ngambil contoh di hubungan suami istri. Nah, misalnya kamu ini, misalnya dalam bersahabat, ya, kamu sudah tahu itu adalah sahabat-sahabatnya, misalnya sahabatnya dari suami gitu, ya. Nah, tentu dominannya mungkin lebih banyak pria gitu, ya. Nah, jika suamimu itu tidak hadir atau tidak ikutan atau tidak ada di situ, nah tentunya kita sebagai wanita ya juga tidak ikut. Karena kenapa? Kita tidak nimbrung, karena kita harus belajar menghargai suami kita. Secara kasat mata mungkin ya semua adalah teman kita, temannya suami juga teman kita, temannya istri juga teman kita, tapi kita harus melihat bahwasanya itu posisinya di mana. Kalau teman suami itu semuanya perempuan,
ya suami nggak ikut, kamu ikut, is okay, gitu. Itu memang benar gitu ya. Tapi kalau teman suami ini semuanya lelaki dan kamu ikut, namun suami tidak ada di situ, itu sudah kamu belajar apa? Kamu sudah belajar tidak menghargai suami yang ada. Kamu hanya mendapat apa? Pujian. Wah, hebat sekali, nggak ada suaminya dia juga bisa hebat ya. Nggak ada suaminya dia juga bisa ya. Jadi sehingga menurunkan apa? Menurunkan moral dari suami. Nah, karena kenapa? Kita tahu sandaran istri itu adalah suami, tapi banyak orang nggak mengatakan suamiku nggak ada apa-apanya, nggak ada dia, aku juga bisa. Jangan sombong, karena ini bercerita perilaku menghargai dan menghormati. Belum lagi tutur kata yang kamu pakai di saat suami ada atau tidak ada. Kamu pasti akan ditemani oleh teman-teman suami, mungkin laki-laki, dan laki-laki itu mungkin dia sudah punya pacarnya, sudah punya istrinya. Apakah nyaman kalau dilihat oleh masyarakat? Nah, jadi sahabat moralitas dan Bapak Ibu dimanapun berada, perilaku moral itu harus benar-benar secara teliti ya kita menyikapinya, bukan cuma di dasar dengan beralasan bahwasanya semua orang gitu kok, udah biasa lah sekarang laki-laki perempuan begini. Nah, kalau Bapak Ibu mengatakan itu adalah hal biasa, maka kasihanilah next generation yang tanpa ada pondasi yang kuat, dia hanya mencontohi kedua orang tuanya melakukan satu hal. Baik sahabat moralitas, kita akan kembali setelah iklan edukasi ini. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaatnya. Silakan Ustaz. Lima penghambat kebijaksanaan. 5 penghambat. Maka tanya pada dirimu, aku kok gak bijak-bijak ya? Udah bertahun-tahun ibadah, bertahun-tahun buat kebaikan, bertahun-tahun belajar, cuma gak bijak. Kenapa? 1, 5 nafsu keinginanmu, yaitu harta, uang. Kedua, kedudukan tinggi atau nama, naik penampilan. 4, makanan. Sedang menatap makananmu dan tidur karena kurang istirahat. Ya, baik sahabat moralitas, kita kembali lagi. Dan buat sahabat moralitas dan Bapak Ibu dimanapun berada, boleh berbagi, bertanya ya tentang pengalaman, berbagi pengalaman, berbagi pertanyaan, juga boleh kita sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan pondasi kita ya. Baik, tadi bercerita 4 pembelajaran. Jadi mari semuanya kita akan kembali ke pembelajaran yang paling mendasar adalah perilaku kita dan tutur kata kita ya. Baik, kita boleh lanjutkan. Pada zaman dulu ya, pertama sekali mengajarkan pendidikan tentang perilaku moralitas. Setelah perilaku moralitas dipelajari dengan baik, barulah mengajarkan kamu bagaimana bertutur kata. Bayangkan Bapak Ibu ya, dulu itu disuruh belajar bahasa-bahasa moral itu ya. Ya boleh dibilang perilakunya bagaimana dan bagaimana. Seperti pembelajaran kita, salah satunya adalah Ticekui tentang moralitas. Di situ bercerita tentang karakternya kita, perilaku kita. Karena kenapa dilakukan perilaku moral duluan, bukan tutur kata dulu? Ya karena tutur kata merupakan pintu bencana ya dan berkah seseorang di dalam kehidupan seumur hidupnya. Nah, ketika Anda bergaul dan berhubungan dengan orang, tutur kata itu ibarat pipa salurannya. Nah, jadi buat sahabat moralitas, aturlah tutur katamu ya, karena disitulah bisa banyak bibit yang kamu tanam. Kamu mau bencana juga dari sana, mau kamu berkah juga dari sana.
Nah, kali ini banyak orang mengatakan bukan di tutur kata ya. Mungkin zaman dahulu itu namanya tutur kata. Tapi sekarang Bapak Ibu dengan perkembangan teknologi, tutur kata itu juga disalurkan melalui apa? Melalui Android ya, handphone. Jadi sekarang orang banyak mengatakan jarimu juga adalah harimaumu. Jadi jari-jari ini kita search ya, atau kita ketik kata-kata atau apa. Nah, itu juga adalah bencana atau berkah bagi kamu ya. Nah, baik. Kemudian kita boleh ini ya. Nah, oleh sebab itu, tutur kata merupakan pengetahuan yang utama dan harus menjadi apa? Perilaku moralitas sebagai pendukung dan sandarannya. Ya, tutur kata yang baik diri sendiri, keluarga, masyarakat dan dunia yang harmonis. Itulah disebut jasa kebajikan. Maka dari itu salah satu supaya tutur kata kita terlatih, Bapak Ibu, ayo kita semua ini menjadi guru teladan ya. Kita menjadi guru teladan terbaik bagi semua orang, karena dengan kita menjadi guru, kita bisa menggunakan pembelajaran ya, tentunya adalah pembelajaran moral yang bisa kita bagikan untuk orang, sehingga bahasa-bahasa kita itu adalah bahasa-bahasa moral. Nah, sehingga kita terlatih bertutur kata supaya kita bisa menjadi, atau kita bisa dengan tutur kata kita itu merupakan jasa kebaikan kita atau ladangnya kita berbuat kebaikan. Jadi nggak dibayar loh, dalam arti kita nggak mengeluarkan uang, bahkan kita juga tidak perlu menerima bayaran, maka jasamu akan semakin besar. Ya, tergantung ketulusan hati, nanti akan kembali kepada hati kita. Ya, nah, maka kita akan lihat kembali, tutur kata yang tidak baik akan menimbulkan konflik di dalam keluarga, masyarakat, dan konflik antar negara. Nah, mayoritas terbesar karena masalah apa? Masalah tutur kata. Ya. Nah, itulah yang akan terjadi. Jadi buat sahabat moralitas, kita sudah melihat, cuman ceplos sedikit saja dia sudah tidak nyaman. Nah, kita juga cek diri kita sendiri, dia ini juga tidak nyaman. Jadi ayolah kita belajar untuk menghargailah ya. Banyak orang tidak menghargai, dia rasa ya itu cocok dengan saya. Mungkin dia bertegur sapa dengan orang yang yang sekarang sudah banyak terjadi adalah cerita lawan jenis ya. Tadi kita juga telat ya, karena juga baru ada pembelajaran di penjara. Banyak kasus apa sahabat moralitas? Semua itu adalah kasus perilaku ya. Kasus perilaku yaitu hubungan antara pria dan wanita. Kita kebetulan ke lapas anak, banyak sekali terjadi apa? Seksual. Seksual itu terjadi karena apa? Karena tutur kata yang genit, yang merayu, yang menggoda, akhirnya kamu terlena. Makanya akhirnya kamu harus menghabiskan waktumu di penjara. Nah, jadi hati-hati buat sahabat moralitas, ayolah kita atur. Mungkin itu ekstrimnya, tapi sekarang juga sama hubungan di keluarga ya, antara suami dan istri, maka angka perceraian juga semakin tinggi ya. Karena kenapa? Karena tutur kata yang salah terpakai ya. Begitu juga kenapa bisa ada yang menggoda ya, karena juga tutur kata yang dipakai dan sikap perilaku ya. Baik, kita lanjutkan. Kita juga akan bahas tentang katanya urusan pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan? Di sini bukan pemerintahan yang sesungguhnya, tapi adalah bercerita tentang keterampilan dan teknik kita. Ya, keterampilan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan bahas tentang pendidikan, ilmu dan teknologi. Setelah lulus akan berada di masyarakat untuk mencari nafkah penghidupan. Membantu Anda dalam kehidupan apa? Benda dan materi. Tetapi Anda juga tidak memiliki kehidupan spiritual atau jiwa. Maka jiwa Anda juga hampa.
Jadi Bapak Ibu, kenapa saya selalu mengingatkan, tolonglah seimbangkan antara jiwamu, ya. Jiwa ini terdiri dari spiritual, yaitu hubungan kita dengan yang di atas. Jiwa yang spiritual yang ada, jiwa ini yaitu hubungan kita antar manusia dengan manusia, ya. Tadi tentang urusan pemerintahan itu maksudnya adalah tentang pendidikan ilmu dan teknologi, ya. Nah, dalam hal benda dan materi, Anda memiliki kehidupan yang kaya akan harta dan kekayaan, tetapi jiwa Anda hampa. Oleh sebab itu, Anda hidup di dunia ini akan sangat susah, berat, dan melelahkan. Itulah disebut hampa, ya. Banyak orang tua tidak memahami. Banyak orang tua hanya merasa ya sudah, atau hubungan antara suami istri juga sama, hubungan persaudaraan, hubungan apa, merasa ya sudah, kasih uang saja sudah beres semuanya. Tetapi kasih aja vitamin badan sehat dia ya sudah. Tapi kalau jiwa tidak kita isi, maka dia akan menjadi hampa. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau nggak mau memilih hidup yang susah, ya, berat, melelahkan. Susah, berat, dan melelahkan ini bukan bercerita kita tidak memiliki benda dan materi, ya. Kita memilikinya, tapi masih punya jiwa yang merasa besar, berat, susah, dan melelahkan. Khususnya di zaman sekarang kita sekarang ini, di negeri kita ngambil barat, ya, itu sudah tidak ada lagi tentang bercerita pendidikan agama. Semua sudah bercerita ilmu dan teknologi. Nah, di negara timur juga tidak ada lagi pendidikan orang bijak luhur. Nah, inilah masyarakat kita sekarang ini, termasuk apa? Bencana dan perubahan di bumi ini merupakan penyebab yang sesungguhnya. Jadi, sekarang kita harus bagaimana? Nah, kita harus mencari kembali, ya, leluhur kita. Ada pepatah kuno mengatakan bahwasanya tidak mendengar perkataan orang tua, maka kerugian itu ada di depan mata. Nah, di sini mengatakan orang tua. Orang tua yang mana? Orang tua yang sudah ribuan tahun. Karena maafnya, orang tua sekarang apakah punya kebijaksanaan? Belum tentu. Walaupun sudah berumur 80-90, apakah kita sebut orang tua? Iya, hanya kata bendanya saja. Yaitu hanya kata sebutannya saja, orang tua. Namun pepatah kuno yang menggunakan kata perkataan orang tua itu adalah orang tua bijak luhur. Ya, memang bijak. Jadi seperti pembelajaran kita hari ini, semua kata-kata Bapak Ibu yang kita gunakan itu semua adalah tutur kata dari orang bijak luhur. Jadi bukan kita menambahkannya, tapi tutur kata dari orang bijak luhur. Nah, jadi Bapak Ibu, ya mari kita sama-sama menyadari bahwasanya kita coba patuh deh dengar kata-kata dari orang tua, agar apa? Di depan mata kita itu selalu selamat. Ya, jadi kalau disuruh patuh, disuruh jujur, disuruh tekun, ya lakukanlah dengan sepenuh hati. Ya, jangan lelet, ya, jangan ke sana kemari mikirnya yang banyak. Di saat kamu punya ketenangan, mungkin kamu merasa jiwamu sudah terisi dan akhirnya kamu terlena, itu juga adalah bencana. Nah, maka Bapak Ibu, orang tua itu adalah kita sebut leluhur kita. Mengapa kita sekarang tidak mau mendengarkan perkataan orang tua, menganggap orang tua telah meninggal? Kebijaksanaan mereka tidak setinggi dengan orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang banyak menciptakan ilmu dan teknologi. Nah, orang zaman dahulu itu tidak ada. Makanya mereka tidak mengerti. Nah, orang zaman dulu memiliki kebijaksanaan. Apakah memiliki pengetahuan? Sesungguhnya mereka memiliki pengetahuan. Orang yang memiliki kebijaksanaan pasti memiliki pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan belum pasti memiliki kebijaksanaan. Jadi buat sahabat moralitas, kata ini sungguh kenyataan yang terjadi. Dan saya pernah mengalaminya, ya. Jadi Bapak Ibu ya juga harus sadar bahwasanya seperti inilah kehidupan kita.
Jadi jangan pernah takut bodoh, ya, jangan pernah bilang saya nggak bisa. Makanya kenapa kita di yayasan selalu meminta bertubi-tubi meningkatkan kebijaksanaan dengan cara pendidikan, belajar, dan belajar. Tidak ada tawaran yang lebih hebat lagi. Nah, jika Bapak Ibu memiliki status sebagai seorang guru, ya kita juga boleh berbahagia jika menjadi seorang guru yang memiliki kebijaksanaan. Nah, maka Bapak Ibu bisa memberikan banyak manfaat untuk orang. Nah, kebijaksanaan itu kenapa? Karena dapat membawa orang pada kehidupan yang penuh kebahagiaan. Tetapi pengetahuan tidak bisa. Mengapa? Karena akar dari kebijaksanaan adalah moral, yaitu etika dan moralitas. Tetapi pengetahuan tidak ada etika dan moralitas. Inilah penelitian kita hari ini, ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami bahwasanya itu dasar-dasar pemikiran, ya. Jadi kita akan lihat kembali. Nah, mengapa masyarakat ya bisa berubah seperti ini? Nah, semua hal tentang orang bijak luhur itu baik, tetapi hari ini tidak ada orang yang menggalakkannya, ya, tidak ada orang yang mau melakukannya, tidak ada orang yang mau mempelajarinya. Sesuatu yang sangat bagus, tetapi kita tidak melihatnya. Tidak ada yang mendengar dan melihat di mana kebaikannya. Maka sahabat moralitas, ya seperti hari ini kita online, saya tidak tahu ada berapa yang mendengar, tidak tahu ada berapa yang melihat, tapi sesungguhnya masih bisa kita beritahu, ya masih ada yang berjodoh, ya masih ada yang mau mempelajari, kita tetap melakukannya. Ya paling tidak mungkin hanya saya sendiri yang masih mau mempelajari, ya belajarlah terus untuk bisa apa? Paling tidak berguna untuk diri kita sendiri, nggak menghabisin waktu ya dalam kehidupan kita. Jadi hidup ini juga tidak sia-sia. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mengajak masyarakat semuanya, ayo sesuatu yang bagus, cobalah lirik sebentar. Boleh diklik ya Facebooknya kita, YouTube-nya kita, coba dibaca, coba didengar dan dilihat. Jadi pasti ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa didapati, ya. Nah, guru mengatakan saya juga tidak bertemu dengan Tuan Van Tung Mei, ya seorang filsuf Tiongkok modern. Saya akan sama dengan anak muda pada umumnya, juga tidak akan tahu. Jadi ini guru kita mengatakan dia punya seorang guru. Jika dia tidak ketemu, mungkin dia akan mengatakan saya anak muda yang zaman yang pada umumnya ya. Jadi sahabat moralitas, anak muda pada umumnya jangan kita iakan. Jadi kita harus mengiyakan apa? Kita akan menjadi anak muda yang luar biasa, yang bukan pada umumnya. Jadi jangan mengatakan wah anak muda sekarang ini nggak keren mah kalau nggak ngerokok gitu ya, pegang rokok kayaknya keren gitu ya. Terus ya nggak keren lah kalau tidurnya nggak malam-malam, ya anak mami tidur jam 9 jam 10 gitu ya. Jadi buat sahabat moralitas, coba sadarkan anak-anak muda sekarang ya, coba beritahu karena apa yang dia tanam dia akan tuai. Jadi kalau masa kecilnya atau masa mudanya, ya ini cerita anak muda, masa mudamu kamu sia-siakan hanya dengan merusak dirimu, merusak kesehatan kamu, merusak moralmu, maka kamu akan bisa menikmati sekarang ini paling enggak 10 tahun sudah kasih lihat hasil deh, kamu sudah bisa dapat hasilnya gitu ya. Jadi sahabat moralitas harus berhati-hati ya. Nah, guru kita katanya untungnya saya suka belajar. Nah, masih punya untung ya. Jadi orang yang suka belajar, orang yang belajar pengetahuan ini tidak banyak. Orang yang mau belajar tentang pengetahuan moral ini enggak banyak. Karena sebagian anak muda zaman sekarang hanya mengejar harta kekayaan. Belajar tentang filsafat
berarti mengejar kebijaksanaan. Jadi buat sahabat moralitas, ayolah ya, buatlah keseimbangan. Memang kita tidak munafik ya, bahwasanya kita butuh harta kekayaan dalam dunia ini sebagai alat tukarnya ya. Kepengen makan nasi ya memang harus ditukarin dengan duit dong, nggak bisa dengan nasi gitu ya. Tapi coba paling enggak kalau sudah punya keseimbangan itu sangat luar biasa ya. Tapi kita banyak terlena karena sibuk mengejar harta kekayaan, hampir waktu kita 24 jam kita habiskan untuk harta dan kekayaan, sehingga lupa nyelipkan yang namanya kebijaksanaan. Nah, orang yang berharap mendapatkan harta kekayaan itu sangat sedikit belajar tentang filsafat. Jadi Bapak Ibu, ayo, filsafat itu bukan disuruh hafal sana hafal sini ya, tapi seperti maksud dari filsafat kita sekarang ini adalah tentang pendidikan moral ya, lebih cenderung yang mereka mengatakan itu seperti ilmu filsafat ya. Baik, jadi seperti inilah bagaimana kita membangun dan kuatkan pondasi kebijaksanaan kita. Karena kenapa sahabat moralitas, tanpa kita kuatkan pondasi kebijaksanaan, maka kehidupan kita itu akan sangat menderita, ya, sangat berat dan lelah. Jadi kalau kita hanya mengejar tadi cerita ilmu dan teknologi, kita akan capek. Jadi cobalah Bapak Ibu mulai sekarang, nah supaya kuat pondasi kebijaksanaanmu, mulailah ngelirik cewek atau cowok ganteng kali ya yang harus punya kebijaksanaan. Nah, arti ya kamu harus melirik kebijaksanaan gitu. Kalau kamu tidak melirik kebijaksanaan, kamu masih senang dengan yang namanya duniawi, atau bahkan kamu menjauhkan dirimu dari kebijaksanaan, ya 10 tahun lah kamu akan melihat apa yang akan terjadi. Namun apakah akar kebijaksanaanmu cukup kuat, pondasimu cukup kuat? Semua ini bergantung pada semua latihanmu. Dan latihan itu kamu harus meluangkan waktu untuk belajar. Coba kamu kalkulasi dalam 1 kali 24 jam, berapa persen waktu kamu luangkan untuk belajar. Nah, kamu harus melihat. Karena kenapa? Dengan kamu belajar berapa persen waktu yang kamu pakai untuk belajar kebijaksanaan, sebenarnya dia sedang mericas dirimu. Jadi jiwamu ini tidak lagi hampa, ya, tidak lagi kosong. Nah, dengan kamu punya kebijaksanaan, maka masalah dan penderitaan di dalam hidup ada solusinya. Baik sahabat moralitas, ayo ya, jangan ragu untuk terus bertanya. Ingat selalu untuk kita bertanya, kita belajar, dan atau kita boleh berbagi jika kamu punya pengalaman-pengalaman yang unik ya, untuk mendesain kehidupan kamu ya, pondasi yang kepengen kamu tingkatkan ya, pondasi kebijaksanaan yang sudah seperti apa, tolak ukurnya di mana. Nah, itu boleh bertanya, boleh kita sama-sama belajar. Baik, sambil menunggu beberapa pertanyaan yang masuk nanti dari Bapak Ibu semua, kita ada di Facebook dan di Instagram. Nah, kita akan lihat sedikit cuplikan ya, edukasi yang bisa membawa Bapak Ibu meningkatkan kebijaksanaan. Silakan, terima kasih. Kehidupan orang ada 3 ketentuan, yaitu masa muda kita waspada pada rupa, semakin tua bentuk rupa, sudah pakai ukuran. Makin tua kita waspada pada pendapatan, dapat yaitu duit. Akhirnya lama-lama kita tamak. Hati-hati kalau kita tidak mau kehidupan seperti ini, maka kita harus mengubah, memprosesnya. Dan ingat, proses itu selalu sakit. Jadi cita kasih dan kasih sayang orang tua bagi seorang anak, orang tua harus mengerti dan memahami bagaimana mencinta dan memberi kasih sayang di masa kecil anaknya. Tolonglah orang tua gunakan kebijaksanaan
Karena kenapa? Kita butuh speed lebih cepat meningkatkan kebijaksanaan, harus lebih cepat dari si Android. Nah, maka tolong gunakan kebijaksanaan. Baik, selamat sore kembali kita sahabat moralitas ya. Di sesi yang terakhir ini tentunya kita saling berbagi. Tadi kita lihat sedikit cuplikan walaupun ya videonya cuma 1 menit aja, tapi bagi saya rupanya di saat mengajar asik juga ya. Katanya meningkatkan speed kebijaksanaan. Speednya itu harus lebih cepat dari si Android gitu ya. Jadi Bapak Ibu, teknologi hitungan detik itu terus bertambah. Pertanyaannya, tanyakan dirimu, apakah kebijaksanaanmu juga bertumbuh dengan per menitnya berapa? Kita tantang, kita challenge ya. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Baik, dari Ibu Cynthia katanya, selamat sore Lause. Tadi Lause berkata bahwa orang tua harus mendesain kehidupan anak dengan baik agar si anak tidak ada kebocoran. Jadi Lause, apakah anak-anak yang dipenjara itu anak yang tidak didesain orang tua atau desain orang tualah yang salah? Apakah ketika anak dipenjara orang tua yang salah atau si anak sendiri yang salah? Mohon pencerahannya Lause, terima kasih Lause. Baik, terima kasih. Nah, satu-satu katanya orang tua yang mendesain. Benar sekali, orang tua yang mendesain sehingga kehidupan anaknya harus benar, bisa menjadi benar. Maka kenapa dibutuhkan orang tua yang bijaksana? Nah, tidak belajar orang tua maka tidak akan bijaksana ya. Nah, maka anak-anak yang dipenjara itu anak yang tidak didesain orang tua atau benar banyak, hampir 80% tidak didesain oleh orang tua. Tidak didesain oleh orang tua artinya tidak ditelantarkan oleh orang tua. Tidak menginput data, tidak menginput file ke dalam pikiran dan hati si anak. Banyak orang tua tidak mengakui hal ini. Bahkan orang tua mengatakan, saya sudah menginputnya. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, walaupun kamu ngomel 24 jam, kamu menginput data 24 jam, tapi laptopmu atau handphonemu itu hang, tentunya tidak bisa menerima data tersebut, termasuk dengan anak. Jadi di saat kamu menginput data, menginput ke anakmu, memberitahukan yang baik kepada anakmu, ternyata kamu tidak kena note-nya, tidak menyentuh hatinya, maka tidak akan masuk ke dalam pikiran anak. Nah, jadi itulah kita sebut tadi adalah mendesain anak ya, kehidupan anak ya. Jadi bukan seberapa banyak Bapak Ibu sebagai orang tua memasukkan atau menggambar, mendesain hal-hal tersebut, bukan, tapi adalah seberapa banyak kamu menyentuh ya, desainmu itu menyentuh hatinya, akhirnya masuk ke dalam pikirannya. Saya boleh balik ke pertanyaannya tadi. Nah, atau desain orang tualah yang salah? Yes, desain orang tua yang salah. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa anak-anak yang sudah bersalah, anak-anak yang dipenjara itu adalah salah anak. Tidak. Anak itu lahir dari orang tua, terutama ibu. Ya, jadi ibulah yang punya tanggung jawab terbesar. Ya, di saat anak melakukan kesalahan, maka bocor ibu itu sudah mulai kelihatan. Nah, jadi apakah ketika anak di penjara orang tua yang salah? Ya, tetap orang tua yang salah. Seperti tadi saya katakan bahwasanya orang tua mungkin dia akan mengatakan, saya bertubi-tubi Lause, setiap hari saya kasih tahu, setiap kali ini. Ternyata tidak ada satupun yang menyentuh hati. Seharusnya
orang tua dan anak itu satu hati. Begitu diberitahu dia masuk gitu. Nah, jadi bagaimana kita merebut hati orang tua atau hati anak kita, kitalah yang tahu karena sudah satu darah. Nah, atau si anak sendiri yang salah. Kedua belah pihak pasti ada salah, tapi tidak semua kesalahan itu terjadi pada anak. Karena kenapa? Anak tidak tertahu dan speed waktu kita beritahu ternyata dia sudah melakukan kesalahan. Jadi balik kepada yang utama, orang tua tetap salah. Maka dalam buku kesusastraan kita itu di buku 3 karakter ya, 3 aksara ya, itu bercerita bila kesalahan pada anak ya, kesalahan pada anak atau cara mendidik anak salah, semuanya adalah salah orang tua. Maka ayo kita para orang tua, jadilah orang tua yang berbudi luhur, jadilah orang tua yang memiliki berkah kebajikan yang banyak. Nah, maka kenapa bisa keluar yang namanya surga ada di depan, ada di bawah telapak kaki ibu. Surga ada di bawah telapak kaki ibu, tapi coba bayangkan, anak-anak yang di penjara itu kita sudah survei. Mereka itu semua lahir dari orang tua yang keluarga yang sudah pecah. Entah di mana orang tuanya, entah di mana mereka harus bertumbuh. Jadi buat Bapak Ibu dan sahabat moralitas, ayo yang sudah menjadi orang tua jangan pernah menyesal menjadi orang tua, tapi ambil kesempatan terbaik menjadi orang tua. Kamu meredesain ulang alias renovasi ya, renovasi dirimu sendiri sebagai orang tua dan renovasi desain dari anakmu ya, kehidupan anakmu dan kehidupan diri kamu. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Kita boleh next ya. Dari Ibu Emma katanya, selamat sore Lause. Sore tadi Lause menyampaikan tentang tujuan hidup. Bagaimana menurut Lause tentang seseorang yang pondasi hidupnya tidak memiliki tujuan, tetapi dia memiliki pondasi hidup. Memiliki pondasi hidup yaitu hidup itu mengalir seperti air tanpa perencanaan. Apakah itu salah? Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kadang kita memakai kata, tadi kan cerita tutur kata ya. Tutur kata itu mengatakan bahwasanya mengalir, udah banyak yang mengatakan dalam hidup, udah ngalir aja lah. Ya udah, ngalir aja lah. Bapak Ibu, jika kita mengalir saja, kalau kamu ngalir di air ya yang bersih, ya bersyukurlah. Kalau kamu mengalir di air yang kotor, apa yang terjadi? Di saat kamu mengalir, ya katanya air tahan dengan batu gitu ya. Tapi lelah sekali, kamu nabrak sana nabrak sini, kayak kita lihat ya, air batu terus dialirin air kan deras sekali misalnya kan, kamu menghantam si batu tersebut ya, karena air nggak bisa ngomong ya, sehingga terlahirlah percikan air kan. Nah itulah sebenarnya derita ya, sebenarnya itu penderitaan kalau kita ilustrasikan ke kehidupan kita ya. Jadi kamu kalau mengambil kata-kata ya udah aku ngalir aja deh, gak bisa Bapak Ibu, kamu butuh tetap harus ada tujuan hidup. Nah itu bukan dinamakan pondasi. Jadi jangan mengambil pondasi hidup yang katanya mengalir seperti air tanpa perencanaan. Ya, kita boleh rencana. Jadi rencana itu kalau orang umum biasa mengatakan ada rencana yang sudah direncanakan, ada yang per tahun, ada yang per 20, ada yang per hari, atau ada yang per detik, ada yang per menit, ada. Nah semua itu adalah perencanaan. Jadi Bapak Ibu, perencanaan itu benar-benar harus kita siapkan. Nah perencanaan itu bisa kita siapkan, akhirnya kita wujudkan mulai perencanaan di dalam pikiran. Ya kita berpikir, akhirnya kita mulai wujudkan dari kita mata kita mendengar, kita bernafas, tentunya syarat utamanya, kemudian kita bertutur kata. Nah kan sudah dipikirkan,
Akhirnya kedua tangan ini action dan kaki ini juga action. Nah, itu disebut dengan kita punya perencanaan. Jadi kalau kita selalu mengambil aku ngalir aja, dia akhirnya tidak tahu arah. Jadi itu bukan namanya pondasi. Sesungguhnya itu orang yang tidak punya pondasi. Ya, tidak punya pondasi dan tidak punya arah. Jadi jangan salah menggunakan bahasa yang tutur kata yang salah. Ya, jadi nggak bisa ditawar. Kita punya harus wajib punya tujuan hidup. Jadi buatlah goal yang besar di ujung kehidupan kamu. Ya, di ujung kehidupan dalam arti nanti waktu setelah meninggal, ya, saya mau ngapain gitu. Atau boleh kita mundur, sebelum saya meninggal, saya mau ngapain gitu loh. Nah, sampai nanti kalau sudah nutup mata, kamu sudah mendesain, kalau nanti aku tutup mata, saya pernah dengar satu cerita kenyataan, si bapak punya beberapa anak, jadi dia sudah mendesain ya hidupnya, dalam arti sudah ada perencanaan dalam hidupnya sampai dia meninggal. Jadi dia ada tertulis, ada yang namanya panitia, ya, panitia saat dia sudah meninggal. Jadi dia buat anak pertama ngapain, urus apa, anak kedua ngurus apa, anak ketiga ngurus apa, kalaupun istri masih ada dia urus apa, terus dia mau ngapain, terus kalau dia masih ada keluarga dan siapa-siapa dia mengurus apa. Luar biasa. Ya, saya melihat itu sangat luar biasa. Sehingga dalam saat dia sudah meninggal, nggak ada yang ribut. Jadi dia cuma pakai, kamu anak pertama nih, papa suruh ngurus masalah perkebunannya, mungkin tanahnya, peti matinya, terus jamnya, kamu yang urus. Jadi nggak ada yang ribut lagi, bapak ibu. Nah, jadi ya itu namanya perencanaan. Iya perencanaan. Jadi kamu punya tujuan gitu loh. Nah, jadi goal kan sejauh mungkin, setinggi mungkin tujuan hidup, dan tujuan hidup itu harus jangan ego lah ya. Tujuan hidup itu kamu pasang, jangan ada nafsu keinginan, jangan ada ego sebelum kamu tentukan tujuan hidup kamu ya. Jadi kalau masih ada ego, masih ada nafsu keinginan, ya tentunya yang kamu nikmati hasilnya ya duniawi ini saja gitu. Sehingga lama-lama nanti kamu kalau sudah misalnya kita tentukan, saya bekerja atau saya punya hidup nanti harus duitnya banyak, harus punya ini, harus itu, saya harus nyaman, harus ini dan banyak lah. Tapi kalau kamu tidak mengisi kebijaksanaan, maka 3 tahun lah kamu pasti hampa, kamu mulai oleng lagi nanti ya. Jadi cerita tentang tujuan hidup, pondasi tadi gak bisa ditawar, tetap harus ada tujuan hidup ya. Jadi jangan memakai hidup itu mengalir seperti air tanpa perencanaan. Itu bukan pondasi hidup, dan itu bukanlah orang yang punya pondasi. Justru itulah orang yang tidak punya pondasi. Baik, sahabat moralitas, kita lanjut ke Pakar Siada. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Bu Evi. Saya mau bertanya, hal apa saja yang tetap bisa menguatkan pondasi dalam diri sendiri, seperti punya prinsip atau tujuan hidup yang sudah ditentukan. Namun terkadang ketika pondasi sudah kuat, pasti ada saja yang membuat pondasi itu hampir goyah, Bagaimana cara menanggapi hal tersebut, Mau menjelaskannya, Baik, terima kasih, Nah, buat yang bertanya, hal apa aja yang menguatkan pondasi dalam diri sendiri? Ya. Jadi hal apa yang membuat kita tetap menguatkan pondasi? Yang pertama itu adalah menguatkan pondasi seperti punya prinsip atau tujuan yang sudah ditentukan. Baik, kalau kamu sudah punya ada tujuan yang sudah ditentukan, dan itu adalah tanpa ada ego, tanpa ada aku di dalamnya, maka bagaimana, hal apa supaya dia tetap kuat di situ? Kamu tidak bisa nawar, tetap menjadi murid. Apa tugas murid? Belajar.
Jadi kamu harus menentukan, aku adalah murid. Jadi kita terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Kalau kamu tentukan, aku manajer, mabok deh. Kamu nggak bakalan belajar karena kamu sudah menyandang manajer, gitu ya. Jadi kalau kamu selalu masang, saya adalah murid, maka kamu akan kuat di dalam pondasi yang sudah kamu pilih atau tujuan hidup yang sudah kamu tentukan, ya. Jadi sebelum menentukan tujuan hidup, saya tarik ke belakangnya, yaitu tujuan hidup itu tanpa ego, tanpa nafsu keinginan, tanpa aku ada di dalam itu. Itu baru tujuan hidup, ya. Kalau masih ada tujuan hidup ego dan masih ada nafsu keinginan, itu sebenarnya tujuan hidup duniawi, ya, dalam arti tujuan hidup yang hanya buat kamu menikmati, ya, kesenangan saja, ya, tapi jiwa ini akan kosong kalau kamu di dalamnya itu masih ada ego, masih ada aku di dalamnya, dan masih banyak nafsu keinginan, maka jiwa akan kosong. Nah, pertanyaan selanjutnya, kadang katanya ketika pondasi sudah kuat, ya jelas pasti ada yang membuat pondasi hampir goyah. Pondasi apa? Siapa yang membuat dia goyah? Yaitu kesenangan yang berlebihan, kebahagiaan yang berlebihan, kesedihan yang berlebihan, ya, kenyamanan yang berlebihan, ketidaknyaman yang berlebihan, ya, banyak. Jadi kemarin itu kita pernah singgung ada 8 angin kehidupan kita. Jadi kalau angin tersebut salah satunya tadi 4 saya sudah sebutkan, nah itu yang membuat kita goyang. Jadi jangan berpikir, wah saya bahagia hari ini gitu loh. Nah, hati-hati, kebahagiaan itu akan menggoyang pondasi kamu, ya, tujuan kamu. Jadi di saat dia sudah mulai goyang, bagaimana cara Nabi? Kalau di saat dia sudah mulai goyang, kamu harus kembali lihat lagi, ya, lihat lagi apa sih tujuan saya yang pertama. Nah, jadi di saat kamu belajar nanti, ya tadi kamu belajar, kamu jadi murid, belajar apa? Bukan belajar ilmu pengetahuan, tapi kamu belajar bagaimana membuat benteng untuk dirimu sendiri. Kan sudah ada pondasi nih, sudah kuat nih, sudah ada tujuan hidup, ya, tanpa ada ego, tanpa ada nafsu, sudah kuat nih. Nah, begitu sudah kuat, kamu akan mendirikan benteng lagi. Supaya begitu bendungan air atau apa yang datang menerpa, itu tidak akan membuat dindingmu hancur. Nah, jadi caranya menanggapi hal tersebut, ya belajar. Tidak ada tawaran lagi. Dan disiplin, konsisten, itu adalah hal yang harus kita tanam. Karena kenapa? Tadi kita bilang belajar, jadi murid. Jangan saat ada masalah kamu belajar. Tidak ada masalah pun kamu juga harus belajar. Jadi persiapkan itu, tabungan itu ya memang harus kita siapkan. Jadi bagaimana kita lebih gampang bertumbuh? Memang kalau lagi menderita gampang bertumbuh. Tapi kalau saat posisi yang sudah nyaman, sudah bahagia, maka akan sulit untuk bertumbuh. Jadi buat Bapak Ibu, jika dalam hidupmu banyak sekali masalah, ayo pertama bersyukurlah. Bahasanya dia akan meningkatkan apa? Akan meningkatkan kebijaksanaan kamu, akan meningkatkan dan mendewasakan kehidupan kamu. Nah, jadi menanggapinya ya dengan bersyukur, ya. Jadi biar pondasi ini, kita kembali tadi ke pertanyaan tadi, pondasi supaya lebih kuat. Kamu goyah, maka kenapa Bapak Ibu melatih moral itu adalah nanti ujungnya adalah melatih sampai kamu di titik ketenangan pertama. Kemudian titik kedua adalah semuanya sama, ya. Kamu nggak membeda-bedakan lagi si anu, si dia, nggak ada lagi. Nah, kamu akhirnya rata. Mau si putih, si hitam, si cipit, si ini, nggak ada lagi. Semuanya sama. Mau yang nggak bersuara nih bendabati atau yang bersuara atau apa, semuanya sama. Kemudian
Setelah ketenangan, kamu harus melatih seperti itu, dan kamu harus melatih sadar. Sadar itu penting sekali. Jadi kamu begitu punya kesadaran, maka kamu akan menyadari baik itu benar atau salah. Jadi Bapak Ibu, pondasi tujuan yang harus kita pakai dalam hidup kita adalah tentang kebenaran. Ya, jadi kadang orang bertanya, maksud saya harus pasang prinsip apa? Seperti punya prinsip. Nah, punya prinsip. Prinsip apa? Harus prinsip kebenaran, jangan prinsip ego. Jangan prinsip, oh orang pada umumnya begini Lause. Oh orang kalau ini, orang juga seperti ini. Wow, tidak ada prinsip. Jadi prinsip itu dan tujuan hidup itu selalu pada kebenaran. Jadi itu tidak bisa kita tawar, kebenaran membawa kita ke bijaksanaan. Ya, jadi itu dia cara kita menanggapi hal tersebut. Jangan pernah bosan. Ya, jadikan pembelajaran selalu semangat dengan masang pikiran, aku hari ini belajar, yes, aku dapat apa ya, aku dapat apa. Sama dengan saya hari ini Bapak Ibu, cukup lelah sebenarnya, sudah kesana kemari mengurus ini. Tapi masih ada hari ini katanya mesti program live lagi, ya sambung lagi. Nah, tadi bersuara terus ya sambung lagi. Dalam perjalanan tadi sempat mau nyambung live lagi ya. Terus kita sadar, apa yang bisa kamu dapat kalau sudah sharing live ini gitu loh. Kalau udah sharing live tentang kebijaksanaan, kuatkan pondasi kebijaksanaan, apa yang bisa kamu dapat? Saya akhirnya ya tamparan. Aku juga mau tahu ini. Saya mengulang kata, mengulang. Akhirnya masuk ke alam bawah sadar saya. Sehingga kita gunakan dengan kesadaran kita. Baik sahabat moralitas, hanya itu saja. Mungkin karena waktu juga dan pertanyaan juga sudah selesai ya. Ya, jadi hari ini biarlah di Hari Arsitek Indonesia ya kita sama-sama mendesain ulang kehidupan kita yang sudah banyak salahnya ya, yang sudah banyak bocornya. Ayo renovasi rumahmu ya menjadi rumah yang penuh kebijaksanaan, yaitu rumah hati ya, jangan rumah yang diisi dengan kebijaksanaan. Baik sahabat moralitas, kita akan berjumpa lagi di edisi-edisi yang berbeda sehingga sahabat moralitas bisa terus belajar dan belajar tanpa ada alasan dan bisa langsung mempraktekkannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Xie大家. Ya. Keluargaku, kau membuatku bahagia. Keluargaku, kau membuatku damai. Keluargaku selalu menyayangiku. Keluargaku selalu melindungiku. Keluargaku, keluargaku saling percaya, saling menyayangi dan saling bersyukur. Keluargaku, keluargaku saling mengasihi,
bersamaku menghadapi rintangan. Semua cobaan tak menjadi halangan. Keluargaku selalu di sisiku. Keluargaku, aku sayang padamu. Keluargaku, keluargaku, saling percaya, saling menyayangi, dan saling bersyukur. Keluargaku, keluargaku, saling mengasihi, saling melengkapi di dunia ini. Ayah, bunda, kakak, adik, I love you all.